Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik Sobat Tawaf, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Berjumpa kembali dengan Kak Ella di channel Edukasi Tawaf. Pada video pembelajaran kali ini, Kak Ella akan mengajak kalian semua untuk belajar tentang Al-Quran Hadis dengan materi Lailatul Qadar. Untuk mengetahuinya, yuk kita simak video ini sampai selesai ya. Adik-adik Sobat Tawaf, Lailatul Qadar merupakan malam yang sangat dinantikan oleh umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik Sobat Tawaf pasti pernah dong mendengar istilah Lailatul Qadar. Apa ya arti Lailatul Qadar itu? Tepat sekali, Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan di mana satu malam saja itu lebih baik daripada 1000 bulan. Mengapa demikian ya? Adik-adik Sobat Tawaf pasti penasaran bukan? Untuk mengetahuinya, yuk kita simak dialog berikut ini. Di malam bulan suci Ramadan, tepatnya setelah menunaikan ibadah sholat Isya dan sholat tarawih berjamaah di masjid, terjadilah percakapan antara Suci dengan ayah dan ibunya. Ayah, ibu lihat, malam ini bintang-bintang gemerlapan ya? Iya nak, kamu benar. Malam ini sungguh indah. Oh iya, Suci tahu tidak? Di bulan Ramadan ada malam kemuliaan loh. Malam kemuliaan? Malam apa itu ya? Malam kemuliaan itu disebut Lailatul Qadar, nak. Malam yang lebih utama dari 1000 bulan. Sebagaimana dijelaskan Allah dalam surat Al-Qadar. Mengapa disebut malam kemuliaan? Dan mengapa malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan, Bu? Disebut dengan malam kemuliaan sebab pada malam itu Al-Quran diturunkan untuk pertama kalinya. Para malaikat di malam itu turun ke bumi. Malam kemuliaan lebih baik dari 1000 bulan dikarenakan jika kita beribadah di malam tersebut, maka pahala yang didapat lebih baik dari ibadah 1000 bulan. Masya Allah, Bu. Suci jadi semangat buat beribadah di malam kemuliaan nih. Ayah, kapan tibanya malam kemuliaan itu? Hanya Allah yang tahu, nak. Hanya saja, nak, Rasulullah mengisyaratkan bahwa malam kemuliaan atau Lailatul Qadar akan tiba pada malam-malam ganjil di 10 hari akhir bulan Ramadan. Alhamdulillah, tidak lama lagi. Suci akan beribadah lebih giat lagi sedari sekarang agar bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, bagaimana adik-adik? Setelah mendengar dialog antara Suci dan kedua orang tuanya, adik-adik pasti semakin paham bukan? Mengapa Lailatul Qadar disebut sebagai malam kemuliaan dan mengapa malam itu lebih baik daripada 1000 bulan? Adik-adik Sobat Tawaf, seperti halnya yang dikatakan oleh ayah Suci dari dialog tadi, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan tentang Lailatul Qadar di dalam surah Al-Qadar. Adik-adik pasti pernah bukan membaca surah Al-Qadar? Yuk bersama Kak Ella kita dengarkan surah Al-Qadar beserta artinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya pada Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apakah Lailatul Qadar itu?
Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Adik-adik Sobat Tawaf, Kak Ella mau memberikan fakta unik nih tentang Surah Al-Qadar. Surah Al-Qadar artinya kemuliaan. Kemuliaan pada malam ini merujuk pada malam kemuliaan yang lebih baik daripada 1000 bulan dan hanya terjadi pada bulan Ramadan saja. Artinya, di bulan Ramadan, tepatnya pada Lailatul Qadar, ketika kita melaksanakan ibadah, maka nilainya akan sama ketika kita beribadah selama 1000 bulan. Oh ya adik-adik, pada malam Lailatul Qadar itu juga malam diturunkannya Al-Quran loh. Benar-benar malam yang mulia ya. Dianugerahkannya Lailatul Qadar merupakan salah satu bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyayangi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan umat yang usianya lebih pendek daripada umat-umat yang terdahulu. Terbayang bukan mana yang amalan ataupun pahalanya lebih banyak? Pastilah umat dengan usia yang lebih panjang. Nah, itu tadi mengapa Allah memberikan salah satu momentum untuk kita agar kita bisa mengumpulkan pahala yang banyak, yaitu dengan momentum Lailatul Qadar. Akan tetapi, bagaimana ya cara kita agar bisa mendapatkan Lailatul Qadar dan sukses memanfaatkan malam kemuliaan tersebut? Berikut ini kiat-kiatnya. Yang pertama, kita dianjurkan untuk menjemput Lailatul Qadar ini di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beriktikaf pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan dan beliau bersabda, Taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhiri min Ramadhana. Artinya, carilah Lailatul Qadar pada 10 malam yang akhir dari Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, kita dianjurkan untuk meramaikan 10 hari terakhir bulan Ramadan tersebut dengan senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti membaca Al-Quran, berdoa, berzikir, dan sholat malam. Karena sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, Man qoma Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Artinya, barang siapa melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari. Nah, bagaimana adik-adik? Sudah semakin paham bukan tentang Lailatul Qadar dan kiat-kiat mendapatkannya? Alhamdulillah ya, Kak Ella doakan semoga kita semua dapat bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan dan mendapatkan Lailatul Qadar. Amin.
Oh ya adik-adik, jangan lupa untuk membaca, menghafalkan, dan mengamalkan surah Al-Qadr dalam kehidupan sehari-hari. Sekian penjelasan dari Kak Ella. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini agar terus berkembang. Bertemu kembali dengan Kak Ella di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.